Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, jadi kali ini aku mau membuat sebuah video tutorial mengenai apa aja. Mengenai, coba lihat tugasku dulu ya, mengenai itulah kayak buat ngerouting, kemudian akses file lewat views, kemudian cara ganti page gitu-gitu lewat pakai Laravel. Oke. Ya, jadi di sini aku udah punya tugas, udah punya folder namanya CR udah tugas. Langsung aja kita buka di Visual Studio Code. Di sini aku pakai key paste, kode spasi titik enter. Yups, oke. Di sini kita udah masuk nih di CR udah tugas di Visual Studio Code. Nah, hal pertama yang bakal kita lakuin itu kita mau buat controller. Nah, kita lihat dulu nih controller yang udah ada di sini tuh apa aja sih? Wah, di sini ternyata ada controller sama sayur controller. Oke. Kita mau buat controllernya lewat terminal aja ya. Kita new terminal. Kemudian sini aja deh. New terminal. Oke, di sini aku mau buat ini apa? Mau ngaktifin si PHP Artisan Server dulu ya. PHP Artisan Server. Ntar, oke, udah muncul ya. Kita klik di sini, coba kita buka. Udah. Kita udah connect sama si Laravel. Oke. Next, selanjutnya kita mungkin pindah ke terminal yang lain ya. Terminal yang ini kita mau buat controller baru. Di sini udah ada sayur controller, jadi aku mau buat buah controller aja deh. Nah, perintahnya itu php artisan make controller. Terus di sini kita bisa menulis nih nama controllernya apa. Nah, di sini aku mau buat buah controller. Oke. Jadi buat teman-teman perlu dipahamin min R itu fungsinya apa. Jadi nanti kita di dalam controller ini kita udah otomatis dibuatin function di dalamnya, yaitu function CRUD. Nah, perlu kita perhatiin juga ya teman-teman, kalau misalnya mau buat nama controller itu harus kayak gini. Kita pakai penulisan camel, jadi huruf besar setiap perubahan kata. Oke, kalau udah kayak gini tinggal ini artisannya 2. Oke, kita hapus 1 ya. PHP artisan make controller buah controller min R. Kita enter. Oke, udah. Nah, di sini udah ada buah controller. Nice. Oke, di sini udah ada buah controller. Di sini udah ada function index, create, store, show, edit, update sama destroy. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita mau ke routing, mau ke routing. Mana routing? Kita ke routing dulu ya. Kita ke web, biar si function buah controller itu dia masuk. Oke. Jadi yang kita lakuin adalah ya kita bisa tulis ya cara ngeroutingnya itu bisa pakai root titik 2 controller. Nah, kita panggil tuh nama controllernya apa, yaitu tadi apa nama controllernya adalah buah controller ya. Oke. Buah. Nah, di sini udah ada buah controller. Nah, di sini otomatis udah dibuatin buah controller ya. Kemudian kita kasih titik 2 udah class. Nah, kemudian kita kasih ini, karena di dalam buah controller itu ada banyak function, jadi di sini kita tulis group function. Oke, di situ kurung kurawa begini, kita kasih titik 2. Oke, jangan lupa.
Nah kalau apa nih, ada yang salah? Oke, ini nggak ada itunya. Oke, udah nggak ada yang error ya, udah putih. Ctrl S, kemudian kita mau coba ngakses si indeks dari buah controller nih, si ini ya, function index. Coba kita testing dulu ya, kita tulis echo misalnya hai manis. Oke, sorry, oke, hai manis. Oke, udah nggak ada yang error, biar Ctrl S, kita balik ke web PHP. Kemudian di sini kita tulis mirip yang di sini. Nah, coba kita tulis secara manual aja ya. Root dapatkan get, dapatkan apa? Nah, di sini hal pertama itu kita mau buat URL. URL itu misalnya URL karena dia buah nih, kita tulis di sini aja buah. Kemudian selanjutnya itu ini nama functionnya. Dari nama functionnya itu kan kita mau panggil si index ya, berarti kita tulis di sini index. Oke, nah kemudian kalau udah, nah biar gampang nih kita kasih nama si router ini. Name, nama router ini kita kasih nama misalnya buah dot index. Oke, kemudian kita titik 2, ini kita save. Nah sekarang coba kita masukin nih si URL buah /buah, kita Ctrl C, kemudian kita balik ke web browser, kita kasih Laravel sini, kemudian kita paste di sini, kita enter. Nah ini kita berarti udah berhasil ngerouter si index function index ya, function index dari buah controller. Nah kemudian nih kita kan mau udah berhasil ya kita jadi susunan routernya itu ini router, ini controller, nama controllernya itu buah controller. Nah terus ini URL-nya, kemudian ini function indexnya, mana itu function index, yaitu ini di sini. Nah jadi aku split aja ya. Oke. Nah jadi kalau misalnya si URL buah ini kita terserah tuh, mau buah, mau makanan, mau nama kalian sendiri juga bisa. Yang harus sama itu si ini, si nama functionnya itu harus sama-sama di sini gitu. Nah kemudian aku close ya. Kemudian nih kita kan mau nampilin dari si view. Kalau ini kan kita dari si ini langsung ya, ini kan cuman buat testing nih. Nah ini kita hapus, aku pengen pakai view, aku pengen buat view baru di sini. Nah di sini udah di view ini dia udah ada itu ya, ada folder sayur, folder sama si welcome blend. Nah di sini aku pengen ngebuat satu folder lagi namanya folder buah, dan dalamnya itu bakal ada beberapa file PHP yang nantinya isinya itu tag HTML, dan kita bisa belajar gonta-ganti halaman web di dalamnya. Oke, nah yang pertama berarti kita harus buat folder dulu. Nama foldernya misalnya buah aja ya, kita samain semua namanya buah. Nah dan di buah ini kita mau buat satu tag HTML, enggak sih HTML ya, buat folder sih ya, index dot blade.php. Ini harus blade.php ya. Udah, kita udah buat di sini. Nah di dalamnya nih kita mau buat kayak, karena ini kita mau menampilkan data dan sebagainya, kita ke Bootstrap, kita cari mungkin pakai card aja kali ya. Kita ke Bootstrap. Nah oke, ke sini, kemudian kita ke dokumen. Nah kemudian di sini kita bisa cari pakai card aja ya, card, enter. Sorry, kita ke dokumen dulu, kita ke introduction dulu. maaf ya teman-teman. Nah kita pakai yang udah ada JavaScript-nya aja, kita ambil yang nomor 2, kita copy di sini, kemudian kita paste di
index.blade.php, kita kontrol V. Oke, kita kontrol S. Nah, kemudian kita mau memasukkan si index blade ini biar dia keakses di buah controller. Nah, caranya gimana? Nah, sekarang kita pengen nih si index.blade.php itu muncul lewat si controller dan ke si, jadi gini alurnya, kita ke si controller dulu, kita pengen si index function index itu dia bisa ngakses si index.blade.php. Gimana caranya? Yaitu ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kemudian di sini kita tulis return kita pakai return, habis itu view tampilkan apa, yaitu si nama apa tadi, nama ininya itu buah ya, buah dot index. Oke. Buah dot index. Mau nggak dia? Sorry, kita butuh titik di sini. Oke, kemudian di sini satu lagi. Oke. Nah, sekarang kita kasih titik 2. Oke, dia udah nggak ada error. Coba kita akses di sini, follow link, dia menuju ke indeks buah apa enggak? Oke, nice, dia udah kehubung ke si indeks yang ada di folder buah. Sekarang kita Ctrl S. Nah, kemudian kita balik ke sini. Nah, tadinya ini kan ngakses si Hai Manis. Nah, tadi kita udah ubah dia biar dia tuh ngakses ke si index.blade.php yang ada di view. Coba kita refresh, ganti nggak? Nah, udah ya, dia ganti jadi hello world. Berarti kita udah berhasil melakukan routing yang dia tuh dari index blade, kemudian masukin ke controller. Setelah itu kita tampilin di web. Nah, kemudian nih karena kita masa ya sih cuman hello world doang biar bisa pindah-pindah. Oke, hello worldnya kita ganti, kita mau cari, karena ini bentuknya kayak aku pengen buat web penampil data, jadi aku mau cari di Bootstrap. Aku pengen pakainya card aja kali ya. Kita cari card. Nah, kemudian nanti jadi ceritanya tuh si card ini tuh kayak nampilin data-data yang udah di input gitu. Nah, kita pakai yang ini aja deh. This is, kayak kita copy, kemudian kita taruh di sini. Tapi sebenarnya kita biar rapi, kita balut atau kita bungkus dulu pakai kontainer ya. Enter. Nah, barusan kita paste di sini. Nah, udah, biar kita kasih tab. Oke. Ini mana nih pasangannya nih? Oke, ini di sini. Oke, kita Ctrl S. Harusnya udah muncul si card ya. Harusnya udah muncul si card di mana? Di sini apa di sini sih tadi? Oke, sorry. Oke, di sini ya harusnya ya. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita copy deh, masa cuma satu sih, kita copy. Oke, udah jadi. Karena card kita kasih margin bottom, kita biar di dekat tengah deh, kita kasih tag center, kemudian margin bottomnya misalnya 3, kemudian di si container kita kasih margin topnya 5 biar dia nggak mepet banget deh. Kemudian ini kita copy misalnya jadi 4, 1, 2, 3. Oke, kemudian kita Ctrl S, kita refresh. Agak lama ya.
Oke, udah. Nah, sekarang aku pengen buat biar nanti dia tuh bisa gonta-ganti halaman. Aku mau ngasih di sini tuh kayak tombol masukkan data gitu ya. Jadi di bawah sini nih masih dalam satu kontainer, aku mau buat a hearth. Nah, jadi dia itu nanti kita kasih kelas dulu di sini ya. Dia kelasnya itu dia button btn warning deh. Warning, kemudian di sini tambah data. Oke, nice. Nah, hurufnya nanti deh kita buat kayak gini dulu aja. Kita Ctrl S, kemudian kita ke sini. Oke, udah ada di sini tambah data. Nah, aku tuh pengen ketika kita tambah data nanti kita itu dimasukin ke sebuah halaman web buat input data. Karena ini kan namanya sayur-sayuran nih, buah-buahan nih. Jadi mungkin nanti nama sayur sama harga sayur kali ya. Kita selanjutnya nih buat mau buat apa? File lagi nih di sini. Di si view di dalam folder buah kita mau buat folder misalnya tambah deh, tambah.blade.php, enter. Oke, nah di sini kita ke bootstrap lagi, kita ambil si introduction. Tapi kalau misalnya kalian mau copy dari si itu juga nggak apa-apa. Aku mau ambil dari sini aja ya. Mana sih ya? Kita ambil yang ini yang udah ada JavaScript-nya. Kita balik ke sini, kita paste di sini. Oke, nice. Kemudian kita save dulu. Nah, kita save dulu. Kemudian kita ini mau ganti dia jadi kayak input gitu deh. Kita buat kontainer dulu di sini. Selanjutnya kita mau cari apa sih, input kali ya, form. Nah kita mau pakai yang ini aja deh, kita pakai yang ini ya. Kita copy, kemudian kita balik ke sini, kita paste di sini. I think kita nggak perlu ini ya, kita buang aja ini karena kita cuma butuh tag inputnya doang. Kemudian ini from check kayaknya kita juga nggak butuh, kita hapus. Kemudian ini si button kita ganti jadi a hearth aja, kayak tadi mirip-mirip ya. Kita hapus, kita copy aja dari sini, kita pakai ini. Kemudian kita paste di sini. Oke, btn warning, nanti kita di sini kembali ke indeks. Oke, tulis sini input. Oke, harusnya kita kosongin dulu ya. Nah, udah kayak gini kita ganti nih. Ini misalnya kayak namanya ya. Jadi nama buah, karena nama buah jadi ini bukan tipenya, bukan email tapi jadi teks ya, teks. Kemudian di sini jadi bukan password tapi di sini jadi harga buah. Kemudian di sini berarti dia bukan password tapi dia jadi number. Oke, kita Ctrl S. Nah, bagaimana kita cara mengakses ini? Jadi kita bisa kembali ke si buah controller. Nah, kita mau pakai si function ini create. Oke. Nah, di sini kita hapus, kita copy paste aja di sini. Kita copy, kita masukin ke sini. Kemudian tadi buah indeks kita ganti jadi apa sih tadi namanya, tambah ya. Tambah. Oke, coba kita akses dulu, dia benar-benar ngakses ke si tambah blade nggak? Oke, dia udah ngakses ke si tambah blade. Kita Ctrl S, kemudian kita ke web. Kita mau buat routing lagi buat ngakses si tambah blade.
Nah ini kita copy aja, kita copy paste ini. Nah, kemudian ini URL nya kita tambahin buah slash tambah, kemudian ini nama functionnya apa ya, tadi itu nama functionnya si create. Nama functionnya itu create. Sebenarnya nama function sih bisa kalian ubah-ubah sendiri sih ya, bener gak sih? Cret copy aja deh, copy masukin ke sini biar nggak meminimalisir. Nah namanya berarti buah, nama functionnya ini ya, nama rootnya itu dia jadi buah dot tambah s. Coba kita akses dulu ya, ini kita akses, dia udah bisa diakses belum? Mana sih tadi, ini ke bootstrap, banyak kita hapus, coba enter. Nice, dia udah masuk ya di sini. Oke, kok kayak gini? Emang dia tadi nggak pakai kontainer ya? Oke, wah, mansan dia nggak pakai kontainer, jadi itu udah masuk kontainer. Tag center aja deh, tag center, margin topnya 5. Ctrl S, tak refresh nih, masa kayak gini sih, refresh nggak apa-apa lah kayak gini, ya Allah. Tapi kok jelek sih, gimana sih mau kayak gini? Udah apa kayak gini, ini title-nya kita ganti deh biar nggak pusing ya, jadi tambah. Oke, oh ini kontainer, pantesan dia nggak mau, ya Allah, kontainer tuh harusnya. Pantesan kok kontainer coba kita refresh lagi. Oh ini front end-nya jalan juga. Oke, nice. Nah kemudian kita pengen nih kalau misalnya kita mencet mana sih, kita ke index blade, sekarang ada ahref ya, kita pengen kalau misalnya kita pencet tombol tombol tambah data, dia bisa ngakses ke si ini ya, tambah blade. Nah caranya gimana? Itu ada 2 cara ya teman-teman. Jadi cara pertama dia tuh bisa kayak ngakses lewat si URL, maupun dia bisa ngakses pakai nama routernya. Nah di sini aku mau nyontohin pakai nama routernya aja ya. Aku contohin dua-duanya deh, tapi aku yang pertama ini mau pakai si router, ngomongin routernya dulu gimana caranya. Jadi gini, nah nama routernya itu tadi yang mana sih? Nah jadi nama router tuh ini nama router, ini nama router. Jadi kita bisa manggil lewat nama router maupun pakai URL. Itu ada 2 cara. Nah tapi di sini yang pertama kali pengen aku kasih tahu, aku pengen lewat cara name router. Nah caranya gimana? Caranya gini, di ahref kasih kurawa di sini, kemudian di sini kita tulis route router, kita masukin tuh nama routernya apa. Jadi itu nama routernya kalau di mana sih, di web itu buah. Oke, Ctrl C, kemudian di sini kita paste di sini. Oke, Ctrl S, coba kita refresh. Agak lama ya, loh. Call to unfind function router, wah dia ternyata error. Teman tadi ada error ya. Jadi kenapa error? Jadi tadi aku ada sedikit typo di sini. Ini kan route, tapi tadi aku kasih ada R di sini. Router, kita Ctrl S tadi
penyebab errornya di sini. Nah, coba kita itu lagi, pasti dia error. Kita refresh. Tuh kan error. Nah, karena ya itu ini ada R-nya. Jadi R kita hapus, kita Ctrl S. Kita ke sini, kemudian kita refresh. Kita coba ke tambah data. Nah, dia ngakses ke si buah / tambah. Jadi udah jadi ya. Nah, kemudian ini kan cara yang pertama ya, dia pakai root buah tambah. Nah, sekarang aku pengen nih apa ya, cara yang kedua, yaitu dengan cara manggil si URL-nya. Nah, aku pengen nyoba di sini. Cara kedua yaitu cara dengan manggil si URL. Bagaimana caranya? Gini caranya. Harus bener-bener teliti ya, karena kalau kita belajar backend atau mainan backend typo satu aja tuh dia gak mau masuk gitu. Jadi pakainya URL dan nah di sini kita mau manggil si ini aja deh, si index.blah.php. Nah, tadi itunya apa? URL-nya itu kan ini ya, /buah. Kita Ctrl C, kita masukin ke sini. F, nah kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, ini udah refresh nih, udah refresh belum sih? Udah, kemudian kita pencet input. Nah, dia kembali ke si tambah data, tapi itu pakai cara yang kedua. Nah, aku nggak merekomendasiin dia itu pakai cara yang kedua ya teman-teman, soalnya kalau misalnya kita mau pakai URL tuh ketika dia ganti URL, misalnya nih aku ganti nih URL-nya jadi misalnya buah misalnya /anggur gitu ya. Nah, dia tuh nanti di sininya juga harus kita ganti URL, di sini harus kita ganti gitu loh. Kalau misalnya nggak diganti dia nggak bakalan ngakses. Nih kita coba aja nih ya, kita kesini ke tambah data. Nah, kita input. Nah, dia bakalan not found karena URL-nya itu udah berbeda. Nah, gitu deh teman-teman. Jadi aku rekomendasiin kalian tuh nggak pakai cara yang ini, tapi pakai cara yang ini. Nah, gitu deh teman-teman ya. Kemudian kita tambahin si tadi apa sih namanya, /buah. Oke, dia udah akses, kita tambah data. Ya, udah jadi, kita input. Ya, udah deh. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman tutorial pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf kalau misalnya masih ada error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.